Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam corporate e-learning. Ya, kali ini topiknya adalah mengenai creative problem solving ya, problem solving and decision making skills ya. Bagaimana Anda solve your problems. Ini menurut saya tema yang menarik dan sangat penting ya bagi kinerja Anda di kantor. Karena Anda ketika kerja di kantor itu pasti menemui banyak masalah kan, pasti banyak kendala, banyak problem. Sehingga Anda harus punya problem solving skills yang bagus, yang cetar membahana. Karena kalau tidak nanti kinerja tim Anda, kinerja Anda akan stuck. Ya, karena sekali lagi kita hidup di kantor dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan personal kita, kehidupan keuangan kita, kehidupan karir kita. Itu banyak problem, ya, banyak kendala. Bahkan mungkin saya harus mengatakan hidup kita ini sebenarnya ibaratnya sebuah perjalanan untuk selalu mengatasi masalah. Karena tiap hari itu masalah selalu muncul. Ya. Dan di kantor tentu saja ya ada banyak masalah ya, tiap hari muncul beragam masalah ya. Masalah kerjaan, masalah kerja sama dengan tim lain, masalah karyawan yang mungkin tidak termotivasi, atau masalah target penjualan yang tidak tercapai, atau masalah keterlambatan penyelesaian proyek, program kerja Anda tidak jalan. Masalahnya banyak, ya, sehingga Anda harus punya problem solving skill yang cetar membahana ya, yang jitu, supaya masalah Anda bisa ditaklukkan dengan mulus ya, dengan optimal ya. Makanya kita perlu ini ya, tema ini ya, problem solving skills. Nah, sebelum saya bicara mengenai tahapan untuk mendefine problem, bagaimana kiat menyelesaikannya, menurut saya ada 3 pilar yang ingin saya sampaikan yang sangat penting ketika Anda hendak menjadi problem solver yang tangguh, ketika Anda hendak menjadi seorang yang mampu menyelesaikan masalah dengan jitu. Itu Anda harus punya 3 pilar yang menurut saya sangat fundamental. 3 pilar inilah yang menurut saya akan sangat menentukan kemampuan Anda, kecakapan Anda untuk menyelesaikan masalah. Pilar yang pertama, Anda bisa lihat di slide berikutnya, itu saya sebutnya be resourceful. Be resourceful itu artinya Anda berdaya, ya. Anda panjang akal bahasanya ya. Sering saya menemui begitu banyak orang ketika menghadapi masalah langsung tidak tahu apa solusinya. Kadang-kadang kemudian blank. Contoh konkretnya misalnya ada orang yang hendak jualan online gitu ya. Tentu dia menemui banyak masalah, tapi kemudian dia dengan setengah menyerah mengatakan, saya tidak tahu caranya Pak Yudia, bagaimana cara jualan supaya sukses. Itu kan sebuah sikap yang menurut saya tidak resourceful. Ya. Tidak resourceful. Jadi tidak panjang akal. Ketika Anda menemui masalah, misalnya Anda mau jualan online, masalahnya banyak. Nah, tentu Anda harus resourceful ya. Maksud saya, misalnya Anda merasa tadi tidak tahu caranya supaya jualannya laku, ya Anda cari caranya. Dan sekarang semua ada di Google ya. Jawabannya semua ada di Google. Anda bisa pelajari dan kemudian praktekkan. Contohnya saya dulu itu gaptek ya, tidak bisa bikin blog ya. Beberapa tahun yang lalu saya itu ingin bikin blog. Dan itu kan masalah, ketika saya punya keinginan bikin blog, tapi saya tidak tahu bikinnya. Itu kan masalah, problem besar. Nah, alih-alih menyerah, alih-alih kemudian merasa saya gaptek, saya tidak akan mungkin bisa membuatnya. Saat itu saya belajar secara mandiri, berjibaku ya. Saya buka Google, saya browsing, nanya teman saya, ya kebetulan teman saya sudah bisa, kemudian lihat panduannya di YouTube. Saya pelajari tiap malam sampai jam 2 malam waktu itu ya. Selama seminggu full saya belajar sendiri. Dan dalam waktu seminggu itu kemudian akhirnya saya bisa bikin blog. Dan terjadi, muncul blognya bagus gitu ya. Dan kemudian masalah berikutnya muncul, bagaimana saya cara mengisi konten dengan konsisten ya. Itu kan problem juga. Anda sudah punya website, Anda sudah punya blog, kemudian cara menulis artikel bagaimana ya. Itu sering itu pertanyaan kayak gitu dari banyak orang yang nanya, bagaimana kiatnya Pak Yudia supaya nulis artikel yang bagus. Bagaimana caranya supaya nulis konten secara konsisten. Itu problem memang, problem bagi banyak orang. Tapi kalau orangnya resourceful, ya dia mencari caranya sendiri, secara mandiri. Atau mungkin nanya pada orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya. Nah saat itu saya juga menemui masalah yang sama. Bagaimana nih caranya saya supaya artikel saya bisa upload tiap minggu di blog.
Kemudian saya menemukan solusinya bahwa kalau Anda mau menjadi penulis yang bagus, Anda harus rajin membaca. Jadi kunci sederhana penulis yang hebat itu adalah pembaca yang tekun. Dan itu yang saya lakukan kemudian. Saya banyak baca buku, banyak baca majalah, supaya saya pengetahuannya luas, supaya saya bisa nulis. Dan terjadi. Ya, saya selama bertahun-tahun konsisten menulis karena saya rajin membaca. Jadi resourceful. Ya. Tidak mudah menyerah, tidak manja. Ya. Kadang-kadang ada pertanyaan yang menurut saya sangat elementer dan agak sedikit katrok. Misalnya saya di Twitter membahas buku gitu ya. Saya menulis resensi mengenai buku yang bagus. Itu selalu saja ada pertanyaan ya. Mas Yudi beli bukunya di mana? Itu menurut saya pertanyaan yang terlalu naif. Orangnya tidak resourceful. Kalau orangnya resourceful ya dia tinggal Google. Judul buku yang saya bahas kan saya tulis itu judulnya. Ditulislah, di googling dan pasti akan ketemu. Karena di Tokopedia sekarang banyak orang jualan buku. Banyak orang nggak tahu bahwa sekarang di Tokopedia itu buku apa saja tersedia gitu ya. Bahkan buku-buku impor yang berkualitas di Tokopedia juga dijual. Jadi masa saya beli bukunya di apotik gitu ya saya bilang. Ya saya beli toko buku lah di Gramedia atau di Tokopedia gitu. Jadi orang-orang sekarang itu kadang-kadang sangat manja ya, quote and quote ya. Terlalu banyak nanya yang pertanyaan-pertanyaannya elementer, yang sangat bisa dijawab dengan Google, sangat bisa dijawab dengan internet. Itu namanya resourceful, Mas. Ya, be resourceful. Jadi ketika Anda menemui masalah itu cari solusinya. Sekali lagi solusinya tadi ya, sekarang ada Google University ya. Kalau Anda buka YouTube, buka Google itu semua jawabannya ada. Dan bahkan di YouTube sekarang juga ada ribuan video mengenai tutorial macam-macam. Anda mau belajar digital marketing plan, ada di YouTube. Anda mau belajar mengenai cara bikin blog, ada di YouTube. Anda mau bikin cara menyusun bisnis plan, ada di Google. Semuanya ada. Jadi be resourceful. Ya. Sumber informasi itu sudah sangat melimpah. Tapi kadang-kadang orang malas dan manja mencari solusinya. Ya. Jadi itu teman-teman ya, ketika Anda menemui masalah itu fokus pada solusi apa masalahnya. Ya. Kemudian Anda tidak mudah menyerah menemukan solusi. Selalu resourceful, berdaya. Ya, panjang akal. Contoh lainnya, satu lagi ya, misalnya sering orang nanya, Mas Yudi, saya mau bisnis tapi saya nggak punya modal. Itu problem besar. Tapi sekali lagi, itu jawabannya sangat mudah. Anda tinggal Google aja, bisnis tanpa modal, itu banyak. Misalnya menjual jasa keahlian Anda bisa, nah saya tidak bisa punya jasa keahlian Pak Yudi yang bisa saya jual. Ya kemudian Anda belajar dong, Anda tingkatkan skill Anda, itu namanya resourceful. Saya punya teman lulusan SMP namanya Darmanto. Dia dulu cuma buruh sablon di Jakarta. Dia orang Pemalang, pindah ke urban ke Jakarta. Tapi di Jakarta gajinya cuma UMR menjadi buruh. Nah dia merasa bahwa saya harus mengubah nasib dengan cara berbisnis. Tapi dia kan nggak punya modal banyak, cuma buruh gitu. Nah dia berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan supaya saya bisa menghasilkan uang? Saat itu dia melihat di kantornya ada internet. Ya, di office-nya dia lihat internet, dia nanya-nanya. Kemudian dia ke Gramedia sendirian. Tiap malam habis kerja dia ke Gramedia. Baca buku mengenai internet, baca buku mengenai coding, baca buku mengenai cara bikin website. Jadi dia tiap malam sepulang dari kantornya ke Gramedia yang dekat kos-kosannya. Itu kan namanya resourceful. Dia belajar mandiri, ke Gramedia, baca bukunya, baca panduannya, kemudian dia pulang praktekkan di warnet sampai malam. Besoknya dia kerja, diulangi seperti itu. Dia tiap malam ke Gramedia, kadang ke warnet. Dia belajar, dan kemudian akhirnya dia bisa bikin website. Ya, dia bisa mendesain website. Padahal dia cuma lulusan SMP. Tapi resourcefulness dia itu jauh lebih hebat dibanding lulusan S1 menurut saya. Karena dia secara mandiri, secara otodidak belajar cara bikin website. Dan kemudian dia pasarkan keahliannya itu kan nggak butuh banyak modal. Dan kemudian pelan-pelan dia mulai dapat banyak order dari keahliannya bikin website. Dan sekarang dia sudah resign, full
100% punya jasa bikin website dan kliennya sudah ratusan. Itu kan namanya resourceful, teman-teman. Ya, panjang akal. Ya, gigih mencari solusi. Tidak manja, tidak cuma nanya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan. Saya mau belajar bikin website, Pak Yudi, di mana ya caranya ya? Itu pertanyaan elementer. Ya, jangan seperti itu. Di kantor Anda banyak masalah juga. Jadi jangan manja ya. Anda harus resourceful. Oke. Kemudian di pilar kedua, saya bicara mengenai ini ya, di slide berikutnya ya, kreatif juga, finding solution ya. Jadi kreatif mencari solusi. Contohnya, misalnya dulu ketika saya pertama kali buka usaha jasa konsultan gitu ya. Saya waktu itu bingung juga menemui masalah besar. Masalah besarnya apa? Cara mendapatkan klien, itu kan masalah besar, teman-teman. Saya bikin usaha sendiri di bidang jasa konsultan, manajemen. Saya resign dari kantor saya. Dan masalah langsung yang saya temui di minggu pertama adalah cara mencari klien. Kalau saya dalam 3 bulan nggak dapat klien, saya akan mati, tabungan saya habis. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya waktu itu caranya konvensional saya, ya ngirim brosur gitu ya, pakai pos waktu itu, pakai JNE. Tapi saya tunggu-tunggu tidak banyak respon gitu ya. Kemudian saya punya ide yang cukup kreatif, bagaimana kalau saya bikin website saja ya. Saat itu tahun 2007 ya, bertahun-tahun yang lalu. Itu saya kemudian akhirnya bikin website, bikin blog, kemudian saya banyak nulis, dan dari blog itu nama saya kemudian pelan-pelan dikenal. Dan akhirnya banyak klien yang menghubungi saya, bukan saya yang menghubungi mereka ya, jadi mereka yang menghubungi saya gara-gara blog saya yang makin terkenal. Itu kan cara kreatif ya saat itu ya, tahun 2007 ya, sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi saya menemukan solusi yang cukup kreatif saat itu, saya memanfaatkan blog yang saat itu lagi booming ya. Dan kemudian banyak orang mengenal saya dan akhirnya banyak order mengalir ke saya. Dan kadang-kadang saya sampai kewalahan menerima order jasa konsultan saya. Jadi kreatif teman-teman, ya jangan terjebak pada rutinitas ya. Kalau saya misalnya tadi ngirim brosur, saya ulangi terus ya, saya tidak akan mendapatkan hasil karena ketika saya menjalani solusi yang itu, yang pertama tadi tidak berhasil mencapai target. Tapi saya menemukan solusi yang lain. Ya, saya melakukan pemasaran melalui blog. Itu kan cara yang cukup kreatif. Nah, sama teman-teman ya. Jadi kalau Anda menemui masalah di dalam kantor Anda, dalam kerjaan Anda, dalam kehidupan sehari-hari Anda harus menemukan solusinya itu tidak hanya satu. Solusi pertamanya mungkin gagal, cari yang solusi B. Solusi B-nya misalnya nanti gagal lagi, cari solusi yang lain. Itu namanya kreativitas. Ya, tidak mudah menyerah menemukan solusi. Karena sekali lagi solusi A itu belum tentu berhasil juga. Solusi B belum tentu berhasil juga. Solusi C bahkan belum tentu berhasil. Jadi kita harus keep kreatif menemukan berbagai solusi. Nah inilah kemudian di slide berikutnya ini saya bilang yang paling sangat penting juga, never give up mentality ya. Keep going, keep trying, be persistent. Tapi persistennya asal kreatif ya, jangan melakukan hal yang sama berulang kali. Albert Einstein mengatakan kalau Anda melakukan hal yang sama berulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda ya Anda gila. Anda penting ya persisten ya, jangan mudah menyerah. Tapi ketika tidak menyerah itu Anda harus mencari solusinya itu berbagai macam solusi. Contoh sederhananya saya kemudian setelah saya melakukan pemasaran melalui blog, saya juga iklan. Saya merasa kalau saya iklan mungkin akan lebih banyak order ya. Yang pertama saya iklan melalui Facebook, gagal. Itu solusi pertama kan. Iklan di Google sudah jutaan, gagal. Yang kedua saya kemudian iklan di Facebook. Yang pertama saya iklan di Facebook, gagal. Kemudian yang solusi kedua saya coba pasang iklan di Google ya, Google Marketing namanya. Juga tidak efektif. Itu kan artinya saya menjalani solusi kedua dan tidak efektif juga. Akhirnya saya mencari cara yang ketiga. Saya coba upload konten di YouTube. Ya, saya tiap minggu upload konten di YouTube, harapannya saya makin terkenal, makin banyak orang menghubungi saya untuk menyewa saya sebagai konsultan. Tapi gagal juga ya, YouTube saya tidak banyak penontonnya gitu ya.
Artinya kan, Anda lihat ya, solusi yang saya lakukan itu sudah saya lakukan, tapi gagal semua ya. Iklan di Google gagal, iklan di Facebook gagal, pasang video di YouTube gagal. Nah itu kan kalau saya mudah menyerah ya sudah, saya menyerah. Tapi saya keep trying, dan keep trying-nya tidak sama kan. Tadi saya mencoba pertama kali iklan di Google gagal, yang kedua iklan di Facebook gagal lagi. Kemudian pasang video secara konsisten di YouTube gagal juga. Itu kan solusinya macam-macam. Tapi tetap semuanya gagal gitu ya. Dan saya tidak menyerah. Itu loh teman-teman, maksud saya ketika Anda melakukan solusi A, B, C, belum tentu langsung berhasil, belum tentu. Belum tadi yang solusi pertama paling awal saya malah ngirim brosur, itu gagal total juga. Jadi sudah ada 4 solusi saya gagal semua. Ngirim brosur gagal, iklan di Facebook gagal, iklan di Google gagal, pasang video di YouTube gagal. Yang masih berhasil hanya karena saya aktif ngisi konten di blog. Dan terakhir saya coba iklan di Instagram. Nah barulah berhasil ya. Di Instagram saya merasa hasilnya sesuai harapan saya, meskipun cukup mahal ya. Tapi hasilnya masih lebih bagus dibanding iklan di Facebook, dibanding iklan di Google, atau bahkan dibanding ketika saya masang video di YouTube. Jadi sekarang alat pemasaran saya hanya ada 2. Ngisi konten di website saya, di blog saya, yang satu iklan di Instagram. Nah 2 solusi itu yang saya lakukan terus-menerus sampai hari ini. Tapi maksud saya untuk menemukan 2 solusi itu saya berjibaku kan. Saya menemui banyak trial and error gitu ya. Tapi saya terus keep trying, tapi keep trying-nya juga berbagai macam posisi gitu ya teman-teman ya. Tidak hanya misalnya iklan di Google gagal, diulangi terus-menerus ya gagal terus. Atau misalnya saya ngisi di YouTube udah sampai 6 bulan gagal, saya ulangi terus, belum tentu efektif juga. Akhirnya saya mencari solusi lain, yakni iklan di Instagram. Dan lebih bagus hasilnya. Jadi poinnya adalah bahwa ketika Anda menemui masalah itu, Anda harus kreatif menemukan solusi, tapi juga tidak mudah menyerah. Jadi gabungan 2 itu, sama resourceful tadi. Sekali lagi, solusi A belum tentu berhasil. Ya. Nah, ketika solusi A tidak berhasil, jangan menyerah. Coba lagi dan cobanya juga jangan selalu A terus. Anda mungkin juga akan menemui tembok, tidak bergerak. Anda coba B. B belum tentu berhasil, kadang-kadang masih gagal, nggak masalah. Coba C. C gagal lagi, coba yang D. Gitu loh teman-teman. Itu yang saya lakukan terus-menerus dalam kehidupan saya. Ya. Jadi, saya sering menemui banyak masalah, tapi saya selalu yakin ada solusinya. Jadi ketika saya menemui masalah itu, saya langsung fokus pada solusi. What is the solution? Dan solusinya coba A dulu. Kalau nggak berhasil, B. Kalau nggak berhasil, C. Jadi itulah teman-teman ya, 3 pilar yang harus Anda tumbuhkan ketika Anda tidak menjadi seorang problem solver yang hebat itu 3 itu. Itu yang paling fundamental menurut saya. Ya, jadi yang pertama tidak mudah resourceful ya, panjang akal, tidak manja, gitu ya, punya semangat otodidak, semangat mandiri untuk menemukan solusi. Kemudian yang kedua kreatif ya, menemukan solusi ya, variasi kreatif. Dan yang ketiga tidak mudah menyerah. 3-tiganya harus Anda gabungkan itu. Pada titik itulah Anda akan menjadi seorang problem solver yang cetar membahana. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung lagi dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.